Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru hebat di seluruh Nusantara? Perkenalkan, nama saya Wanito. Saya adalah guru di SMK Telematika Indramayu. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan hingga tuntas dari program seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam adaptasi teknologi. Senang sekali saya sudah menyelesaikan pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 hingga tuntas dengan progres 100%. Sebagai ungkapan syukur saya ingin mengimbaskan pengalaman saya dari bagaimana cara mendaftar program pelatihan tersebut, kemudian pelaksanaan program pelatihan tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana hasil pengimbasan dari program seri Smart Guru Kemampuan dan Teknis dalam adaptasi teknologi. Oke, untuk rekan-rekan guru hebat di seluruh Nusantara, mari kita simak bersama-sama. Apa sih tujuan utama dari program seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi? Yaitu program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berkembang, yang kemudian dapat mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas, dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Sebelum Bapak dan Ibu guru mengikuti program tersebut, ada tahapan-tahapan untuk mendaftar dalam pelatihan tersebut. Tahapan yang pertama, Bapak dan Ibu harus mendaftar di portal Guru Belajar dan Berbagi. Kalau Bapak dan Ibu guru sudah punya akun SIM PKB, tinggal masuk, kemudian pilih seri pelatihan yang Ibu ikutin, kemudian tentukan jadwalnya. Setelah itu tunggu pelaksanaannya. Tahapan yang kedua adalah Bapak dan Ibu guru tinggal mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran, yaitu tentang tangguh dan teknologi, kemudian berpikir kritis dan teknologi, yang kemudian materi yang ketiga adalah konten dan teknik penceritaan, yang keempat adalah komunikasi efektif, yang kelima adalah penerapan kelas campuran, dan yang keenam adalah kolaborasi dan dampak. Bapak dan Ibu dari 1 sampai 6 itu harus diikutin semua, sehingga tahapan yang ketiga tahapannya adalah seperti ini. Setelah Bapak dan Ibu semua tugas sudah dikerjakan, maka jika progres sudah 100%, maka saatnya Bapak dan Ibu melakukan pengimbasan. Terus bagaimana dalam proses pelaksanaan pelatihan? Nah, sebenarnya dalam proses pelatihan tersebut, Ibu boleh menggunakan handphone, entah itu berbasis Android, iOS, ataupun mobile. Cuman dalam hal ini saya menggunakan laptop. Buka aplikasi perambahan Ibu atau Bapak, entah itu menggunakan Google Chrome atau Opera atau Mozilla Firefox. Setelah itu Ibu buka, dan maka akan
muncul web atau aplikasi penambahan Bapak dan Ibu. Kemudian yang di bar address, Ibu ketikkan situs https gurubelajar-dan-berbagi.kemdikbud.go.id. Kalau sudah muncul seperti ini, Ibu pilih ayo Ibu pilih ayo guru belajar. Setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu akan muncul menu-menu seri sesuai dengan pattern yang Bapak dan Ibu ikutin. Dalam hal ini, karena kita akan belajar seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi, maka kita klik yang itu. Setelah itu, maka akan muncul yaitu seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Maka Bapak dan Ibu klik selengkapnya. Setelah itu, maka akan muncul program guru belajar dan berbagi seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Maka Bapak dan Ibu klik mulai belajar. Dan proses pelatihan atau pembelajaran sudah Bapak dan Ibu siap dikerjakan. Ingat, materinya adalah materi 1 sampai 6. Apa bukti atau contoh jika kita sudah menyelesaikan materi-materi yang kita kerjakan? Buktinya atau contohnya, di situ akan terlihat tanda checklist atau centang pada setiap materi-materi yang telah Bapak dan Ibu kerjakan. Contoh, dalam pelajaran 1, misalkan ada 7 topik dan 3 kuis, maka Bapak dan Ibu harus dikerjakan dengan cermat dan penuh hati-hati. Kalau sudah tanda checklist atau centang, maka di web akan otomatis berpindah ke materi berikutnya. Jika materi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 semuanya sudah terchecklist semua, maka saatnya Ibu akan melakukan pengimbasan dengan contoh gambar yang ada di layar ini menunjukkan bahwa Ibu telah selesai dengan progres 100% dan saatnya Ibu melakukan pengimbasan. Pengimbasan yang pertama yaitu tentang tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan, kemunduran, atau kegagalan. Terus, apa dong hubungan SAMR dengan resiliensi? Hubungannya adalah untuk memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Terus, apakah itu SAMR? S adalah substitution, A adalah augmentation, M adalah modification, R adalah redefinition. Jika kita artikan adalah tingkat kematangan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam menuju learning yang efektif. Terus, dengan cara apa saya dapat menjadi resilient dalam mengembangkan kompetensi saya? Pertama, Bapak dan Ibu
berikan waktu untuk belajar. Tidak perlu terburu-buru. Yang kedua, usahakan bisa belajar bersama orang lain. Fungsinya untuk saling bertukar keterampilan dan dukungan semangat guru. Kemudian, jangan lupa Bapak dan Ibu buat kelompok kecil, bergabung dengan komunitas. Yang ketiga, tidak perlu tergoda dengan kecemasan bahwa harus sering belajar aplikasi baru. Pengimbasan yang kedua yaitu adalah berpikir kritis dan teknologi. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah memutuskan apakah bisa menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Terus, bagaimanakah cara menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Sebenarnya, setiap orang itu sebenarnya mampu berpikir kritis. Namun, untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Saya jadi sadar, saya jadi terpikir merupakan teknik latihan berpikir kritis. Terus, bagaimanakah menerapkan keterampilan untuk menumbuhkan berpikir kritis pada siswa? Ada dua komponen yang bisa kita praktekkan. Yang pertama adalah observasi, yaitu dengan diekspresikan lewat pernyataan. Saya baru sadar bahwa, contohnya adalah, saya baru sadar bahwa pembelajaran yang paling bermanfaat adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa. Yang kedua adalah insight, yaitu dengan diekspresikan lewat pernyataan. Contohnya, saya jadi terpikir, untuk membuat desain pembelajaran, guru harus mengerti, memahami kebutuhan siswa. Terus, apa dong produk berpikir kritis? Produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Apa peran berpikir kritis dalam praktek learning? Pertama adalah prasyarat student-centered learning. Kedua adalah student-centered learning adalah prasyarat learning yang efektif. Terus, apa dong hubungan antara berpikir kritis dengan praktek saya sadar, saya terpikir, atau yang dikenal dengan SSSP? SSSP adalah kemasan untuk siap berpikir kritis. Pengimbasan yang ketiga yaitu adalah konten dan teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Terus, apa itu konten? Konten adalah segala bentuk komunikasi, baik berupa audio ataupun visual, yang isinya tentang informasi, hiburan, atau ajakan. Apa isi dari sebuah konten? Isi dari sebuah konten adalah informasi, hiburan, dan ajakan. Terus, bagaimana tahapan membuat konten? Langkah yang pertama adalah dengan memasarkan. Yang kedua adalah mengeksekusi, dan yang ketiga adalah memasarkan atau memviralkan.
Komponen utama yang perlu diperhatikan pada saat membuat rencana adalah pertama, kita harus mengerti apa masalahnya. Kedua, kita harus mengerti apa solusi paling tepat. Ketiga, kita harus mengerti pemirsanya. Apa kunci dalam eksekusi konten? Kunci dalam eksekusi konten adalah impact, communication, dan persuasion. Terus, apa kelebihan teknik penceritaan? Kelebihan teknik penceritaan adalah mudah diingat. Pengimbasan yang keempat yaitu adalah komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses pertukaran informasi, ide, sikap, pemikiran, pengetahuan yang menghasilkan perubahan sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Bagaimana komunikasi efektif bisa tercapai? Komunikasi efektif bisa tercapai ketika pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Pengimbasan yang kelima yaitu adalah penerapan kelas campuran. Apa itu pembelajaran campuran atau yang dikenal dengan blended learning? Pembelajaran campuran adalah pembelajaran yang menerapkan sinkron dan asinkron. Mengapa harus menggunakan pembelajaran campuran? Karena dengan menggunakan pembelajaran campuran merupakan terobosan dalam bidang teknologi dan pedagogi. Apa dong ciri dari pembelajaran campuran? Ciri dari pembelajaran campuran adalah sinkron, asinkron, integrasi, dan merdeka belajar. Ciri utama dari pembelajaran sinkron yaitu kehadiran murid dan guru secara bersamaan. Terus, metode yang direkomendasikan pada pembelajaran sinkron adalah pemberian umpan balik. Apa dong kelebihan pembelajaran sinkron? Kelebihan pembelajaran sinkron adalah guru bisa menumbuhkan antusiasme belajar murid. Terus, apa kelemahan pembelajaran sinkron? Kelemahannya adalah tempo pembelajaran seringkali sangat tergantung pada guru. Ciri utama pembelajaran asinkron adalah murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru. Terus, metode yang direkomendasikan pada pembelajaran asinkron adalah tugas kontekstual. Kelebihan pembelajaran asinkron yaitu tempo tergantung pada murid, sehingga murid bisa memegang kendali terhadap tempo belajarnya. Apa dong kelemahan pembelajaran asinkron? Kelemahannya adalah selalu ketergantungan pada ketersediaan bahan ajar yang berkualitas. Pengimbasan yang keenam yaitu adalah kolaborasi dan dampak. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menghasilkan gagasan atau ide untuk mencapai suatu tujuan. Dan apa itu dampak? Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Jadi, kolaborasi dan dampak adalah proses bekerja untuk menghasilkan gagasan atau ide sebagai pengaruh untuk mencapai tujuan tertentu. Apa manfaat pembelajaran secara kolaboratif? Pertama, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama
bukan hanya dengan sesama teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Kedua, interaksi antara siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Keterampilan kolaborasi menjadi salah satu dari 4 keterampilan abad 21 yang dirumuskan UNESCO, sehingga menghasilkan metode pembelajaran 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Apa dong keunggulan penerapan model pembelajaran kolaboratif? Pertama adalah bisa meningkatkan harga diri. Yang kedua, belajar secara inklusif. Yang ketiga adalah bisa mengembangkan keterampilan masa depan. Demikianlah pengimbasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.